Halo Pak Hari, hari ini Bajan Talk episode yang menarik karena kita bersama komunitas dan tentunya kita akan membahas tentang bagaimana literasi, edukator dari salah satu narasumber wanita inspiratif kita pada hari ini, dan juga beliau merupakan seorang penulis buku cerita anak dan juga cerita rakyat. Langsung saja, halo Ibu. Halo kakak. Ibu ini merupakan Ibu Riatma ya, namanya Iya. Ibu Riatma, yang merupakan juga seorang storyteller dan juga edukator. Boleh nggak sih Bu diceritakan apa sih yang membuat Ibu pertama kali ini membangun komunitas ini, Huma Sarita ini, Bu? Oke, salam kenal dulu Iya. kakak Gatri ya. Iya, benar sekali. Salam kenal juga untuk teman-teman pegiat literasi di Kalimantan Tengah, khususnya Palangkaraya. Jadi Huma Sarita ini kita ambil namanya dari bahasa Dayak. Jadi Huma itu rumah, Sarita itu cerita. Jadi awalnya kita maunya sih Huma Sarita dijadikan sebuah tempat ataupun wadah ataupun ruang yang aman dan nyaman untuk semua belajar, saling mendengarkan, saling bercerita, kemudian saling berkarya. Awalnya aku bikin Huma Sarita karena aku awalnya adalah pendongeng. Ya. Okay. Jadi aku udah keliling ke beberapa tempat, ke beberapa wilayah, baik ke pelosok di Kalimantan Tengah. Aku ngerasa nggak ada wadah buat anak-anak nih. Okay. Buat anak-anak bisa mengembangkan potensinya, bakat minatnya, terutama di bidang dongeng gitu kan. Nah di Huma Sarita ini kan ada beberapa programnya Kak. Jadi aku pengennya mengembangkan anak-anak itu biar mereka semakin bisa menambah bakatnya. Kemudian mereka langsung praktek lapangan gitu. Dan maunya itu jadi wadah yang juga inklusi. Jadinya semua. Jadi bukan hanya teman-teman yang ada di lingkungan kita aja, tapi semuanya bisa bergabung, baik itu teman-teman yang disabilitas. Dan saat ini Huma Sarita kita ada teman dengar dan ada teman tuli juga di dalamnya, seperti itu. Jadi pengen ada suatu wadah aja sih di Palangkaraya gitu, tempat anak-anak berkarya gitu. Baik, jadi pertamanya itu yang mendorong, yang menggerakkan hati Ibu adalah ketika Ibu berjalan dan juga merupakan sebuah backgroundnya ya, sebelumnya ya seorang pendongeng, terus melihat bahwa kayaknya ini nggak ada wadah nih, akhirnya menggerakkan hati untuk membuat Huma Sarita ini agar bisa menjadi wadah untuk anak-anak bisa bebas berkreasi, bercerita ya. Iya. Selama mendidik anak-anak ini nih Bu, gimana, apa tantangan yang Ibu dapatkan nih? Tentunya mendidik anak-anak apalagi di bawah 10 tahun itu ada tantangan tersendiri ya. Itu mungkin bisa diceritakan Bu. Iya. Oh ya, aku lupa satu lagi sebenarnya yang mendasar itu adalah aku berpikir aku ini seorang pendongeng gitu kan. Nanti ketika aku sudah pensiun gitu kan. Ini siapa nih yang ngeregenerasi gitu kan. Kalau bukan teman-teman yang ada ini gitu. Jadi aku pengennya nanti teman-teman, adik-adik yang ada ini itu yang akan melanjutin perjuangan aku sebagai pendongeng gitu. Jadi Huma Sarita akan berkelanjutan ya. Iya, betul banget. Dan tantangannya sebenarnya adalah apa ya? Dari segi tantangan sih pastinya kemauan dan supportnya orang tua ya. Nah alhamdulillah di Huma Sarita ini supportnya, terus dukungannya, kemudian motivasi dari orang tuanya, terutama emak-emak yang ada di Huma Sarita nih, alhamdulillah sudah cukup banget mendukung gitu. Mereka selalu mau mensupport anaknya untuk berkembang di Huma Sarita gitu. Tidak hanya mendongeng saja, tapi ada kelas ilustrator juga, healing club juga. Nah di sana ini sih tantangannya juga kita belum apa ya, maksudnya dari pihak-pihak lain itu
supportnya untuk kita tampil di depan umum tuh kita belum ada ruang di Oke, sana. belum ada ruang untuk berkolaborasi ya. Ya, belum ada ruang untuk berkolaborasi ataupun ada pentas atau panggung khusus gitu untuk anak-anak di Palangkaraya untuk menampilkan karyanya, terutama dalam mendongeng. Tapi alhamdulillah ada sih lomba-lomba kayak lomba mendongeng dan lain sebagainya, seperti itu. Tapi tentunya kita butuh support yang lebih lagi ya untuk Betul. mewadahi kemampuan-kemampuan adik-adik kita ini Betul. agar bisa lebih berkembang lagi dan bisa dikenal di masyarakat, khususnya di Kalimantan Tengah atau mungkin bisa nantinya senasional ya. Iya, Benar. amin, betul. Dan tentunya juga support dari orang tua sangat penting ya untuk perkembangan anak, apalagi anak-anak itu di usia saat ini tentunya punya banyak bakat nih yang harus selalu kita support, harus selalu kita dukung. Nah, terkait ini, Ibu waktu awal membangun Humas Harita ini sendiri berarti ya? Atau mungkin kolaborasi bersinergi sama Iya. orang komunitas lain? Idenya muncul itu dari diri sendiri, kemudian alhamdulillah waktu itu ada satu teman, awalnya aku relawan di suatu komunitas juga, ya di TBM, kemudian aku berpikir nih, aku punya sesuatu yang pengen aku kembang luaskan lagi gitu. Jadi aku ceritalah sama satu orang teman ini, Kak Mira namanya. Sekarang Kak Mira lagi di Malang. Dan saat itu beliau membantu aku untuk menuangkan ide-ide aku saat itu. Beliau coba waktu itu kita kerja berdua gitu buat visi misinya sampai logonya dan lain sebagainya. Akhirnya di sana aku coba tanya mama-mama yang ada di sekitar aku lah. Jadi Humas Harita ini mayoritasnya tuh emak-emak gitu. Emak-emak yang jadi mesinnya gitu. Pondasinya ya. Pondasinya gitu. Dan akhirnya aku tanya satu-satu, emak A, emak B, emak C gitu kan. Aku tanya mau nggak gabung jadi pengurus Humas Harita, dan alhamdulillah support mereka luar biasa gitu. Hingga akhirnya kita membentuk pengurus gitu ya. Pengurus di Humas Harita, kita sudah mendaftarkan Humas Harita juga gitu sebagai komunitas literasi di Palangkaraya. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita berjalan hampir 2 tahun. 2 tahun. Iya, hampir 2 tahun kita dengan jumlah anak-anak yang kurang lebih 56 orang sampai dengan sekarang. 56 ini usia anak-anak SD ya? Random Kak. Random Jadi ya? dari umur 6 tahun ada sampai yang SMA. SMA. Ya, alhamdulillah anak-anak didikku dari yang dulunya masih meler-meler hidungnya Masih bocil-bocil ya. sekarang dia udah gede, dia jadi duta genre, duta baca dan lain sebagainya. Kita tuh ngelihatnya ada sesuatu yang Ada wow bakat, gitu. iya. Wah, mereka bisa berkembang sampai segini ya Luar gitu. biasa Gitu. di-support. Jadi mereka langsung ketemu dengan sesamanya juga ya, sama sesama komunitas yang punya Iya. minat dan bakat yang Iya, sama betul. dalam dunia cerita. Tadi Ibu sempat singgung ada kelas ilustrator dan juga kelas seni ya. Itu bisa diceritakan sih seperti apa gambarannya, Bu? Iya. Jadi kita ada 3 program di Humas Harita ini, Dongeng Club, kemudian Ilustrator dan Hening Club. Nah, Dongeng Club ini teman-teman yang punya bakat mendongeng, punya bakat bercerita. Kemudian Ilustrator ini teman-teman yang punya bakat menggambar, ilustrasi. Oke, Hening itu artinya dengar Kak, mendengarkan. tapi dengarnya dengan hati. Oh, Karena di dalam Hening Club ini kita kolaborasinya dengan teman tuli. oke. Jadi sebenarnya di Dongeng, Ilustrator sama Hening Club ini ada teman tulinya juga. Jadi kita semuanya kolaborasi dengan teman tuli. Dan alhamdulillah di Ilustrator Club ini kita udah ada cetak buku 13 buah buku cerita anak yang dituliskan oleh teman-teman dongeng. Jadi teman-teman dongeng menuliskan ceritanya nih, kemudian cerita ini dilemparkan ke teman-teman ilustrator. Nah, teman ilustrator yang akan menggambarkan ilustrasi dari cerita teman-teman dongeng gitu. Wah, keren sekali sih. Ya, dan teman-teman tuli membantu untuk menggambar isyaratnya, bahasa isyarat. Ya, dan di dalam buku cerita itu juga kita masukkan bahasa Dayaknya juga.
Oh, luar Jadi ada 3 biasa. bahasa, bahasa 3. Indonesia, bahasa Dayak, dan bahasa isyarat, seperti itu. Keren sekali sih. Oke, sampai ada 3 program ya. Jadi memang anak-anak ini sangat-sangat didukung ya, sangat-sangat Iya. disupport juga. Ada yang bagian menulis, ada yang bagian menggambarkan sebagai ilustrator, dan juga ada yang menerjemahkan sebagai bahasa Iya. isyarat. Sampai akhirnya tercetak beberapa buku sudah ya, Ibu ya? Iya, Sudah terbit alhamdulillah. buku cerita anak, Iya. dan salah satunya mungkin tadi yang dibacakan adik kita ya. Iya, Itu betul. hasil Natasi Peramal Hujan. Heeh. Ya, tapi itu belum ada bahasa isyaratnya, Isyaratnya. Kak. Ada 2 buku yang sudah ada bahasa Dayak dan isyaratnya. Dan itu ilustratornya ada teman tuli juga di dalamnya. Luar biasa. Nah, aku lupa yang untuk Hening Club ini, kita biasanya di dalam Hening Club ini kita belajar bahasa isyarat, kosa isyarat. Biasanya setiap hari Minggu sore di depan Rujak Gubernur itu kita ada lapak kosa isyarat. Di sana belajar bahasa isyarat. Dan itu terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum, dan kita ngajarin ke teman-teman semua, terus ke masyarakat umum itu kosa isyaratnya melalui lagu. Iya, melalui lagu. Jadi lirik-lirik di lagu itu kita pakai bahasa isyarat. Tapi itu pun Humas Sarita bukannya kita sebagai pengajarnya ya, Iya, tapi teman-teman dari Gerkatin Kalteng. Nah, kita kolaborasi lagi dengan komunitas tuli. Gitu. Nah, Pak Hari, saat ini di sini juga sudah ada adik-adik kita dari Humas Sarita. Hai. Halo. Oke, nanti mereka akan memperlihatkan kemampuan mereka dalam memperkenalkan diri dengan bahasa isyarat. Namun, setelah jeda yang berikut ini. Sekarang nih sedang dalam masa menjalani sesuatu yang aku memang mimpikan gitu. Walaupun ya berdarah-darah tuh, lari-lari, harus capeknya minta ampun gitu. Dan dalam ketidakpastian juga pasti. Nah, tapi setidaknya tuh kalau nanti sudah habis gitu kontraknya kontraknya di muka bumi itu, orang-orang tahu kalau di Palangkaraya ada pernah ada orang yang memperjuangkan apa yang dia percayai, sesederhana itu. Entah itu nanti akan sukses atau enggak, ya yang penting aku udah berjuang sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya. Gokil. Luar biasa. Borneo Artplay. Artplay. Jangan lupa untuk saksikan podcast TVRI Kalimantan Tengah di Budget Talk Show. Halo Pak Hari, kembali lagi dengan Bajen Talk dengan saya Gatri dan juga Ibu Retma. Halo Ibu. Halo, balik lagi. Balik lagi, oke. Terkait program, tadi kita sudah membahas sedikit ya tentang program bahasa isyarat nih. Bagaimana sih cara Ibu mendidik kalau anak yang belum tahu? Aku sih sebenarnya ini pertanyaan pribadi kayaknya ya, penasaran sebenarnya. Gimana sih cara belajar bahasa isyarat itu sampai benar-benar bisa gitu? Iya. Jadi aku sebenarnya juga baru belajar. Jadi awal mulanya itu aku dari tesis aku, ketertarikan aku sama teman-teman tuli awalnya. Aku pribadi aku pengen komunikasi sama teman-teman tuli. Tapi gimana nih caranya gitu kan. Itu yang pertama yang jadi ada di benak aku gitu kan. Akhirnya aku bikin sebuah buku panduan, ada 15 dasar kosa isyarat di sana. Yang wajib orang tua ataupun teman-teman lainnya ketahui gitu. Nah, akhirnya kerjasamalah sama sebuah komunitas gitu. Jadi sebenarnya Humas Sarita ini adalah sebuah jembatan aja, Kak. Sebuah jembatan gimana teman-teman tuli bisa menampakkan dirinya di depan publik. Kemudian bagaimana caranya teman-teman dengar bisa berkomunikasi sama teman-teman tuli. Gitu aja. Jadi awalnya sih kita perkenalan abjad dulu. Jadi A sampai Z, kemudian teman-teman sudah hafal A sampai Z-nya. Kita coba dari perkenalan diri. Nah, seperti itu. Nama mereka nih gimana dengan abjad gitu kan. Nah, itu dari awalnya seperti itu, kemudian gimana nih caranya biar teman-teman khususnya adik-adik ini suka ya gitu dengan kosa isyarat. Akhirnya kita dengan lagu. Untuk menarik minatnya ya. Iya, dengan lagu. Misalnya kita sekarang lagi garap beberapa lagu nasional.
juga lagu-lagu Indonesia Raya mungkin? Ya, Indonesia Raya, Oke. Bagimu Negeri, kemudian Mars Kalteng Berkah. Oke. Nah, kemarin kita udah beberapa tampilan juga Mm-mm. di SMA 1, akhirnya kita ada Mars SMA 1, itu baru lagi kita belajar Mars Perpustakaan. Oke. Nah, yang seperti itu. Mungkin nanti ini juga bisa jadi catatan ya buat mungkin siapapun yang menonton atau yang punya acara. Kalau misalkan biasanya kalau di Kalteng tuh ya kita bakalan memutar Mars Kalteng nih. Mungkin bisa diundang adik-adik kita ini untuk menjadi apa ya? Menjadi yang mengisi bahasa isyarat itu. Iya. Ya kan? Iya, jadi aku berpikir karena ini sesuatu yang baru di Palangkaraya. Iya, benar. Jadi kita tidak bisa terlalu memaksakan bahwa semua harus bisa bahasa isyarat. Jadi kita coba mulainya tuh dengan tampil-tampil dengan lagu-lagu nasional. Maksudnya apa? Sekaligus sosialisasi bahwa ini ada dunia teman tuli nih di samping kita gitu. Iya. Gimana sih kita bisa membawa teman-teman dengar lainnya untuk menerima mereka gitu. Ya, mereka juga bisa dilirik ya, dikasih. Betul. Istilahnya kayak kita kasih panggung ke mereka, kita memperlihatkan kepada dunia, kepada orang-orang bahwa ini nih teman tuli kita. Kita bisa berkomunikasi bagaimana, dan tentunya sudah penasaran ya bagaimana cara memperkenalkan diri dengan bahasa isyarat. Sudah ada juga adik kita ini yang sudah standby. Silakan. Perkenalkan, nama aku B-I-L-A-L. Nama panggilan isyarat aku Bilal. Yeay. Keren banget. Iya, itu. Jadi gitulah Kak. Kita coba pelan-pelan sosialisasikan ini supaya ketika ada acara atau momen apapun itu kita inklusif gitu untuk teman-teman disabilitas rungu seperti itu. Luar biasa sih, sampai aku juga kayak tersentuh jadi pengen ikutan juga nih. Ayo. Nanti kapan-kapan ya. Sore ini Boleh. kita jam 4 sore. 4 sore ada Ya, kegiatan. setiap minggu sore kita ada lapak kosa isyarat di depan Rujak Gubernur seperti itu. Terbuka untuk umum ya. Terbuka untuk Sudah tadi umum. di-spill ya. Iya. Terkait buku isyarat tadi ya, yang sudah pernah Ibu tulis ya. Boleh di-spill nggak sih apa judulnya mungkin? Siapa tahu ada teman-teman yang penasaran pengen baca. Oh iya, aku lupa bawa bukunya. Buku isyarat ini ada aku cetak sebenarnya sudah aku cetak, tapi belum aku perbanyak karena mungkin nunggu endorse juga ya untuk cetak bukunya. Ayo, publisher ya. Semoga ada endorse-nya untuk cetak bukunya. Jadi judulnya adalah Aku Anak Hebat. Buku ini memuat deskripsinya di dalam itu tentang tata krama untuk anak disabilitas tunarungu atau teman tuli usia dini. Jadi ada 15 kosa isyarat, ada gambarnya, ilustrasinya di sana juga, dan kemudian ada deskripsinya di sana. Awalnya kenapa bikin buku ini adalah untuk teman-teman tuli sebenarnya. Jadi teman-teman tunarungu tuh lebih enak dan sukanya dipanggil teman tuli, Kak. Oke. Ya, jadi ada reasonnya nggak? Alasannya kenapa? karena mereka menyukai dipanggil teman tuli, itu adalah budaya mereka. Budaya tuli seperti itu. Jadi kita manggilnya biasa teman tuli gitu. Walaupun kayaknya masih kasar ya kalau kita dengar biasa gitu. Kayaknya takut kesinggung gitu ya. Kok manggilnya teman tuli sih? Ya karena mereka suka dipanggil teman tuli. Karena itu budaya mereka gitu. Jadi kita mengikuti mereka lah. Yaudah teman tuli gitu. Nah di dalamnya itu berdasarkan riset aku ketika aku menyusun buku, bahwa ternyata teman-teman tuli khususnya usia dini itu masih banyak yang belum mengetahui tata krama di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, misalnya kalau bertamu ke rumah orang, apa sih yang harus dilakukan? Mengatuk pintu, assalamualaikum, seperti itu. Kemudian ke orang tua kalau mau berangkat apa? Salim, seperti itu, salam. Nah
Nah itu yang ada di dalam buku itu gitu. Tentang tata krama juga Iya, ya. betul. Berterima kasih, Betul, mengucapkan minta salam. tolong. Jadi ada isyaratnya berterima kasih, minta Berterima tolong, kasih. bantu. Oke. Oke, hati-hati. Hati-hati gini ya, Ya, hati-hati. hati-hati gitu kan. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren banget. Iya, dan masih banyak lagi Masih 15 kosa isyarat. Dan rencana insya Allah nih, kita akan launching buku panduan juga, panduan isyarat. Di sana ada kurang lebih 50 kosa isyarat. Oke. Kita kerjasama dengan Ikatan Duta Bahasa, Oh, Duta Bahasa. Duta Ikadubes Kalteng, Dubes Kalteng. sama Gerkatin Kalteng juga, Iya. yang akan dibawa nasional ke Jakarta. Oke. Iya. Di dalam perlombaan itu ya? Iya betul, Oke, pemilihan luar biasa. Ikadubes itu nasional, dan kita kolaborasi 3 komunitas 3 itu di komunitas. dalamnya, dan ilustratornya adalah teman-teman Humas Sarita. Ih, Seperti keren itu. banget. Nanti sudah menasional, nanti internasional lagi ya. Ya, amin amin insya Allah. Oke. Kalau kita ngomong tentang literasi nih, tentang kembali lagi anak-anak yang membaca buku gitu ya. Apalagi anak sekarang tuh Gen Alpha ya sebutannya ya. Gen Alpha. Gen Alpha tuh pasti kayak ada pengaruh lah dari media sosial. Mereka tuh bahkan lebih sering menghabiskan waktu nge-scroll TikTok kali ya. Iya kan? Kayaknya. Iya. Era digital siapa? Pasti mereka kalau ditanya tren TikTok nih pasti tahu nih. Iya. Iya kan? Tren-tren TikTok. Nah, bagaimana tuh cara kita menumbuhkan minat literasi anak-anak sekarang dengan adanya era globalisasi, digitalisasi seperti ini, Bu? Sebenarnya kalau di Humas Sarita kita tidak meniadakan HP seluruhnya. Karena handphone ini ketika dipergunakan anak-anak secara benar gitu kan, itu akan bermanfaat sekali. Contohnya ketika aku minta ke teman-teman, oke, kita mau dongeng keliling. Temanya adalah tentang persahabatan. Oke. Kami boleh minta bantuan gak sih Kak gitu ke Meta AI supaya kami ada gambaran ceritanya bagaimana. Oke, boleh. Tapi itu kalian harus kembangkan dan kalian harus kolaborasi dengan semua teman kalian. Nah, itu membantu banget, Kak. Ya, nah dari sana sebenarnya menginspirasi anak-anak, membantu anak-anak untuk cari ide juga. Cari ide, Ya. oke. Jadi di Humas Sarita enggak pure 100%, enggak boleh ada HP ya di Humas Sarita gitu. Enggak. Mereka pakai HP juga kok di Humas Sarita gitu. Oke, itu hanya sebagai tools aja ya untuk mereka belajar. Betul, dan mereka saya juga kadang dengan HP itu mereka dongeng klub ataupun ilustrator klub wajib gitu kan posting ketika kalian mendongeng. Ya. Jadi brandingan Upload mereka juga. itu di sosmed. Karena kita tidak bisa menghindari, Kak. Iya, yang namanya sosial media gitu Iya, ya. karena aku Nabi juga kan bilang kalau mengajarkan anak itu ajarlah zamannya. sesuai pada zamannya gitu benar kan. sekali. Itu yang diterapkan di Humas Sarita gitu. Sih, jadi sosial media ataupun digitalisasi itu tidak menghalang anak-anak ya, adik-adik untuk belajar, malahan itu menjadi tools buat mereka searching untuk belajar. Betul. Ya. Oke, nanti setelah ini kita akan menyaksikan bagaimana adik kita ya, salah satu adik kita akan membacakan dongeng. Apa tadi istilahnya, Bu? Membaca nyaring, read loud. Oke. Berikut cuplikannya. Ayo Bungai, kejar aku kalau bisa, teriak Tambun sambil tersenyum lebar. Bungai tertinggal di belakang, nafasnya terengah. Wajahnya memberah. Namun, lelah itu sirna seketika saat mata mereka menatap langit. Nah teman-teman, hari ini aku mau ceritain buku yang berjudul Nata si Peramal Hujan. Hai, aku Nata. Aku adalah seekor anak capung. Halo Pak Hari, kembali lagi di Bajentals Podcast. Tadi kita sudah mendengar dan melihat cuplikan adik kita read loud ya, dan juga
dongeng, membacakan dongeng. Luar biasa sekali ya anak didik Humas Sarita ini, luar biasa sekali. Alhamdulillah. Saya ingin menggali nih lebih ke ibu kayaknya. Buku apa sih sejauh ini yang paling berkesan dalam kepada ibu yang ibu pernah baca sampai akhirnya bisa sejauh ini? Yang pertama banget ya. Yang merubah pandangan ibu terhadap teman tuli, Iya. terhadap anak-anak, tentang baca literasi, seperti itu. Kalau yang pertama banget itu buku Laskar Pelangi. Oke, Iya. Laskar Pelangi. Laskar Pelangi. Oke. Itu yang inspirasi banget. Jadi dari 7 orang siswa, kemudian dengan keterbatasannya, tapi 1 orang guru ini terus berjuang seperti itu hingga ada menemukan bakat potensi anak itu dan hingga akhirnya mereka terkenal gitu kan di kampung itu gitu. Itu sih yang menginspirasi. Jadi kenapa enggak ya kita kayak gitu? Iya. Jadi walaupun ada ataupun tidak sarana ataupun uang ya terutama. Ada ataupun tidak ada uang, kita masih bisa jalan gitu. Oke. Dengan segala keterbatasan kita gitu. Ya udah gunakan sumber daya yang ada. Kayak di Humas Sarita ini kan semua relawan, Iya. semua emak-emak Iya. volunteer. Volunteer itu kan relawan itu atau volunteer itu kan rela ditawan. Semuanya. Jadi tenaganya, waktunya, sampai kadang dananya gitu kan. Kadang kita tanya sama teman-teman, ini gimana nih kita mau kegiatan gini-gini. Ya udah gas aja Bun terus gitu kan. Dananya gimana, ya udah kita bisa urunan gitu. Nah untuk Humas Sarita sendiri kita nggak ada biaya anak-anaknya khusus gitu kan, kayak kelas atau kursus atau apapun Biaya gitu. pendaftaran gitu nggak ada ya? Ya kemarin awalnya seperti itu. Tetapi emak-emaknya bilang nih, Bun kayaknya perlu deh sedikit aja gitu untuk support kita beli ATK atau media apapun gitu. Jadi anak-anak Humas Sarita per mereka masuk itu bayar iuran Rp5.000 per 1 anak. Jadi hanya itu aja. Jadi ketika kelas dongeng mereka bayar 5.000. Kalau ilustrator bayar 5.000. Begitu juga Hening Club gitu. Jadi dana itu yang kita gulirkan, dikelola kita kembali. kelola. Dan alhamdulillah kita coba bikin proposal ya bahasanya. Proposal. Proposal gitu, kita minta bantuan kerjasama dengan berbagai pihak. Alhamdulillah kemarin Bang Kalteng Iya, ada support kasih kita support. Dari sana kita belikan sound speaker gitu kan, dan segala macam yang bisa dukung untuk anak-anak belajar. Nah seperti itu Kak. Jadi semuanya bisa berjalan bisa atas dasar keinginan dan niat. Yang penting ada keinginan dan niat yang kuat ya untuk terus berkembang. Apalagi kita betul. punya jiwa sosial gitu ya. Iya, kadang uang jajan dari mana-mana gitu. Jadi saya sendiri pribadi ketika saya mendongeng di tempat lain ataupun saya jadi narsum, nah dana itulah yang kemudian saya gulirkan ke komunitas Humas Sarita. Nah seperti itu Kak. Jadi saya kadang bilang dengan teman-teman ataupun lembaga komunitas lainnya, mereka selalu nanya, Kak boleh ngisi dongeng nggak? Kak boleh jadi narsum Kak? Berapa Kak ya biayanya? Berapa ya budgetnya? Saya cuma bilang, seikhlasnya aja, semampu dari sekolahnya berapa. Karena dari dana ini saya akan gulirkan lagi ke komunitas saya. Jadi dana itulah yang kadang ya untuk beli ya kertas lah, beli pensil, beli penghapus dan lain sebagainya. Kadang beli jajan anak-anak, ya gitu-gitu. Jadi kan mereka happy gitu kan. Ya gitulah Kak. Luar biasa ya. Jadi kayak jadi narsum, kemudian uang-uang dikumpulkan untuk kembali dikelola di komunitas tersebut, di komunitas Humas Sarita ini. Iya betul. Oke, luar biasa sekali. Dari awalnya cuma terinspirasi dari buku itu ya, buku Laskar Pelangi ya. Sampai dari buku akhirnya, Laskar Pelangi ya, kemudian saya bertemu dengan teman-teman tuli. Saya berkegiatan dengan mereka
Dan saya rasa teman-teman tuli tidak lagi harus introvert Introvert. gitu Menyembunyikan kan. diri gitu Iya, kan. bersembunyi gitu kan. Aku pengen teman-teman tuli menunjukkan dirinya di depan publik Oke, gitu. di publik. Bahwa kita teman-teman dengarnya udah nerima mereka iya. gitu. Kita mau nih nerima mereka gitu. Kita mau nih berkegiatan sama mereka gitu. Ayo dong gitu. Jangan dibalik layar aja gitu kan. Alhamdulillah beberapa teman-teman tuli di komunitas Gerkatin khususnya sudah mau berkolaborasi. Sudah mulai Mereka aktif juga ya. sudah aktif juga, jadi ilustrator kita juga, jadi penerjemah kita juga di berbagai acara tanpa bayaran kadang-kadang seperti itu. Dan ya intinya jadi relawan kita gitu. Kita minta bantuan, bantu dong untuk translatekan lagu ini gitu. Jadi isyarat Akhirnya mau mereka mau. gitu. Alhamdulillah banget. Luar biasa ya. Jadi akhirnya mereka juga punya tempat yang aman gitu ya, punya teman setara lah. betul. Jadi mereka jadi nggak bersembunyi lagi nih, sudah berani untuk memperlihatkan bahwa mereka juga bisa dengan di Humas Sarita ini. Iya, betul. Jadi jika kalian pengennya itu setara, ayo dong muncul Iya, gitu. berani. Supaya kita memang benar-benar setara. Di berbagai kegiatan kalian ada, ketika kalian berkegiatan kita ada. Kita ada. Jadi kita memang setara gitu. Iya, saling mendukung, saling merangkul ya Iya, di betul. Humas Sarita. Oke, luar biasa sekali sih. Tadi ada yang ingin dikenalkan Bu sama kami mungkin di sini Oh iya, lawannya. ini ada sobat aku. Sobat, Jadi oke. ini yang menemani aku berkeliling. Jadi dia sudah berapa tahun ya? Menemani berkeliling. Kira-kira kurang lebih 10 tahun sudah menemani aku. Ini namanya Hai, nama aku Jabrik. Hai Jabrik. Ya, ya. JABRIK. Ya. Jadi sebenarnya untuk menarik aja sih. Jadi media aja. Kalau untuk berceritanya kadang aku tidak memakai media. Cuman kalau ke anak-anak, Iya. kemudian kadang juga ke pelatihan guru, aku pakai media ini gitu. Oke. Jadi memang apa ya, mencari ciri khas suaranya ya. Identitasnya. Iya, gitu. identitasnya supaya orang lebih tahu aja ketika itu Karitma gitu. Iya. Oh, itu Mamah Jabrik Namanya gitu. jadi, jadi ada identitas tersendiri ya. Iya. Ada personal branding tersendiri. Iya, bundanya Jabrik katanya Keke. Seperti itu. Jadi punya ciri khas aja sih gitu. Walaupun pada awalnya berpikir juga sih. Aku sebenarnya ini gak sih, cocok gak sih jadi pendongeng gitu. Cocok kok. Hai Jabrik. Hai, Kakak Gatri. Seperti itu. Oke, luar Iya. biasa sekali ya. Iya, Sudah dia kenal udah sama Jabrik. Udah sampai ke Bali dia, Kak. Wah. Iya. Terkenal berarti sudah ya. Sudah menasional berarti. Iya, Ya? menasional dia berarti. Kalah aku dong. Dan fansnya lebih banyak daripada aku. Orang ngefans ke dia, bukan ke aku. Oke, berarti brandingan yang berhasil ini semuanya Jabrik sih. Jabrik, artisnya dia. Iya, dia. Seperti itu. Oke. Iya. Jadi itu deh yang tambah bikin kita semangat tambah semangat adalah ketika teman-teman ataupun penonton itu senang gitu, senang, bahagia, itu sih. Ada yang Iya. terhibur juga Ya, jadinya. pendongeng menghibur sebenarnya. Biar senang, teman-teman ketawa, Iya. semuanya senyum, bahagia. Karena itu senyum sih. adalah ibadah ya. Bener banget, seperti itu, Kak. Hai Jabrik. Hai. Setelah ini kita akan kembali lagi ya. Setelah jeda berikut ini kita akan mengenal lebih dalam tentang Jabrik ini. Oke, salam literasi. Gimana caranya supaya atlet Kalimantan Tengah ini suatu saat juga ada yang mewakili Kalimantan menjadi atlet nasional, harus ada. Itu adalah salah satu mimpi saya. Seberapa penting regenerasi Mbak Oh, penting untuk sekali. dunia
peratletan. Ya, penting sekali karena gini, ketika atlet kita udah usia senior, kan ada kejuaraan junior nih. Kalau kita nggak segera mempersiapkan yang junior, kita nggak ada atlet. Gitu. Jadi harus begitu atletnya udah senior, kita harus menyiapkan yang kategori junior. Kemudian juniornya juga udah naik senior lagi, kita siapkan lagi kategori yang di bawahnya lagi kadet segala macam. Itu harus prepare-nya udah jauh-jauh hari lah pokoknya. Dulu itu mulai aktifnya sih dari kalau SMP kan karena sambil sekolah, SMA karena udah bisa ngatur dan bisa kesini ke kantor sendiri, jadi udah mulai lumayan aktif frekuensinya. Lalu sampai dengan kelas 3 SMA itu udah mulai masuk live, tapi live-nya itu kalau dulu namanya continuity. Jadi continuity itu pembukaan dan penutup dari kalau kita udah mulai masuk ke TVRI Kalteng dari TVRI Nasional, fokusnya yang lebih sering frekuensi siarannya di kuliah. Jadi sekitar di tahun 2008-2009, karena mungkin dari suara sudah berbeda, sudah bisa mengatur suara, jadi udah mulai bisa bergabung ke program dan berita. Tapi beritanya belum baca berita dulu sih. Saksikan terus podcast TVRI Kalteng Bajen Talk Show karena ini adalah edisi orang dalam. Halo Pak Hari, ubur-ubur ikan lele kembali lagi Le. Yeay. Oke, ini segmen terakhir ya di episode podcast kita hari ini. Mungkin ini juga yang menjadi pertanyaan sejak awal, bagaimana sih cara misalnya kalau kita mau bergabung nih ke Humas Sarita. Oke, cukup gampang. Kepoin kita dulu sebenarnya. Kepoin di IG kita Humas Sarita. Di sana kalau mau tahu kegiatan kita udah lengkap banget. Ada ibu humasnya yang sudah setiap hari mempublikasikan gitu kan, yang nge-shoot kita gitu. Kemudian bisa DM kita. Kadang ada yang suka DM, Kak, di mana? Tanya aja di DM. Insya Allah kita selalu respon. Fast respon ya. Ya, fast respon walaupun kadang 2-3 hari lah gitu. Tergantung mood humasnya ya. Ya, Tergantung humasnya. Ya, jadi humas kita ada 2 orang, emak-emak juga semuanya isinya. Kemudian bisa main langsung ke basecamp kita. Basecamp, langsung datang aja ya? Iya, datang aja setiap hari Sabtu Minggu. Sabtu itu siang sampai sore, kemudian Minggu kita dari siang juga sampai sore di Jalan Aries 2 nomor 24 Komplek Amako. Tempat kita cukup di tengah-tengah pusat kota, jadi gampang banget dicari. Oke, gampang ya. Seperti itu. Dicatat ya. Catat ya guys. Dicatat guys. Siapa tahu setelah nonton ini tiba-tiba tergerak hatinya gitu ya, pengen belajar, pengen jadi volunteer. Mau jadi volunteer boleh. Kita membuka ruang untuk siapa saja. Iya. Tanpa mengenal babi bu bebonya. Babi bu bebo, ras, usia, agama dan lain sebagainya, kita mix di sini, kolaborasi bersama gitu. Terbuka untuk umum pastinya. Tapi yang paling pertama adalah jangan lupa kepoin dan follow Instagramnya ya. Kepoin IG kita. Facebook juga ya. Facebooknya apa namanya? Sama Humas Sarita juga. Oke, jadi mungkin ada pemuda-pemudi ya yang ingin bergabung, atau emak-emak juga boleh. Emak-emak pokoknya yang punya anak mungkin juga ya, pengen anaknya tuh bisa sama dengan adik-adik kita yang tadi sudah pintar bagaimana cara mendongeng, bagaimana cara read loud gitu ya. Luar biasa sekali. Jadi ya jangan lupa aja ya untuk kepoin aja, karena di situ sudah ada terspill semua kegiatan-kegiatannya. Apa-apa aja programnya gitu kan Ibu. Dan boleh nggak satu lagi boleh kita banget. share juga ke teman-teman bahwa di Palangkaraya satu-satunya insya Allah kita sudah ada tempat wadah juga sama di basecampnya Humas Sarita. Jadi di Humas Sarita kita ada jadi wadah ya, jadi wadahnya tempat mengaji isyarat. Iya. Jadi setiap hari Jumat sore. Setiap hari Jumat sore di basecampnya Humas Sarita kita juga ada buka kelas mengaji isyarat. Mengaji isyarat. Jadi teman-teman tuli yang mau bergabung belajar Al-Quran isyarat, di sana ada wadahnya.
Jadi teman-teman mulai dari belajar huruf hijaiyahnya sampai dengan nanti mengaji Al-Qur'annya di sana. Dan juga ada mengaji regulernya juga gitu. Jadi teman-teman yang mau bergabung, teman tuli atau teman dengar yang pengen belajar Al-Qur'an isyarat, silahkan datang langsung Setiap hari Jumat ya. sore. Jumat seperti sore. itu. Ih, luar biasa sekali, sampai mengaji pun juga diwadahin buat teman tuli dan juga Iya. teman pendengar ya. Iya. Luar biasa sekali sih. Gimana ya, mau belajar mengaji sekaligus belajar bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Insya Allah semoga berkah juga untuk Amin. pengajar-pengajarnya, karena pengajarnya sebenarnya dari teman-teman komunitas tuli juga, dan ada beberapa pengajar dari lembaga lain juga yang bantuin kita seperti itu. Oke. Jadi banyak melibatkan juga ya. Iya, melibatkan berbagai orang-orang, macam berbagai pihak juga pihak. yang membantu kita. Gitu, Kak. Luar biasa sekali sih. Nanti kayaknya setelah ini Iya. aku juga jadi penasaran, nanti mau jalan-jalan langsung ya Ayo gas lah ke ke base base camp kita. campnya, mau ketemu sama adik-adik yang lucu-lucu tadi. Sudah Iya. pintar banget ngebaca dongeng. Kayaknya di usia segitu aku dulu ngapain ya? Ngapain ya? Kita main kelereng, naik Iya, sepeda ya. kelereng, main lompat tali. Lompat tali, dan teman-teman juga tidak hanya mendongeng ilustrator saja, tapi mereka menuangkan ke karya-karyanya juga, Kak. Bakat-bakat lainnya juga ya. Kita tampilan juga sempat ada dongeng musikal inklusi. Kita tampil waktu itu di Pildubas Kalteng. Jadi teman-teman diberikan kesempatan untuk menampilkan dongeng musikal yang inklusi. Dan teman-teman tuli yang umur dini, kelas 2, kelas 3 SD gitu, ikut bergabung di sana. Nah, itu di sana kita juga selain menampilkan hal itu, kita pengen numbuhkan anak-anak nih rasa empatinya gitu loh. Sama kepercayaan diri juga ya. Kepercayaan paling penting diri, gitu. empati, bagaimana mereka berkolaborasi dengan teman-teman tuli gitu. Dan di sana mereka ternyata anak-anak Uma Sarita bisa gitu kan. Iya, mereka bisa membawa teman-teman adik-adik tuli ini untuk tampil di depan panggung gitu. Jadi anak-anak, satu anak Uma Sarita, teman dengar, itu akan menggandeng satu anak tuli. Jadi mereka akan bertanggung jawab dengan satu anak tuli ini. Ketika mereka di atas panggung, ya udah, kalian harus kondisikan teman-teman tuli ini bisa menampilkan sesuatu itu di depan panggung gitu. Keren Dan banget alhamdulillah sih. wow banget sih. Wow banget. Ibu-ibu, mama-mamanya, orang tuanya haru bahwa anaknya bisa tampil nih di depan panggung gitu. Sangat menyentuh juga. Iya, dan itu menurut kita luar biasa banget sih. Walaupun ada beberapa yang di luar ekspektasi ya. Tapi dia lari sana lari sini. mendengarkan ini pun juga kayak gimana ya, tersentuh, dan jadi kayak penasaran gimana sih waktu mereka tuh tampil di atas panggung. Mungkin ada ya di Instagram ya, di spill ya. Ada di dokumentasinya IG kita. Oke, setelah ini mungkin kita bisa kepoin ya. Iya, dan itu bikin orang tua teman-teman tuli itu menangis haru dan ketika bangga menyaksikan anak-anaknya nih di depan panggung gitu. Iya, akhirnya mereka Gitu. bisa tampil berbarengan, ditemenin Iya. sama teman-teman pendengar dan juga teman tuli di dalam satu panggung ya. Iya. Mereka saling bergandengan, saling merangkul. Jadi satu anak tuh tadi dikasih tanggung jawab Tanggung ya. jawab satu anak Untuk tuli menggandeng gitu. satu anak tuli. Ih, Iya. keren banget sih. Dan itu sesuatu banget sih yang bikin bangga semuanya ya, terutama yang punya anak istimewa tadi gitu. Jadi anaknya jangan dipingit di rumah. Iya. Udah Udah gabungin ada aja nih, iya, sama sudah teman-teman Uma dengar Sarita. lainnya seperti itu. Sudah ada tempat nih, sudah ada wadah. Jadi emak-emak di luar sana Iya. yang pengen juga anaknya bisa berbakat, bisa punya teman-teman cerita, bisa pengen mendorong minat dan bakatnya dalam dunia literasi, ilustrator ya, dan juga pengen bisa belajar bahasa isyarat gitu ya. Iya. Dan tiap jam 4 sore ya tadi ya kalau di Gubernur ya. Iya, jam 4 sore sampai jam 5 sore. Jam 5 sore di situ. Jadi kalau buat teman-teman yang pengen berkunjung ya, boleh langsung datang aja di hari ini pun juga ada. Hari Jam ini 4. sore ada. Oke. Tapi hari ini kita rencananya mau take video. Take video, oke. Teman-teman akan bikin video lagu isyarat, dan nanti kita akan tampilkan saat hari kemerdekaan 17 Agustus. Seperti itu. Keren banget sih.
Makanya udah pada kostum merah Kostum putih merah. semua nih. Aku juga udah merah nih. Iya, udah Tinggal merah. ganti putih. Akunya aja nih. Ganti baju dulu. Oke, Iya. demikianlah Pak Hari Bajan Talk episode kita hari ini dengan penggiat komunitas, dengan Ibu Riyatma juga founder Humas Sarita ya, Iya, sekaligus betul. juga edukator, storyteller dan juga penulis, luar biasa sekali. Jangan lupa saksikan Bajan Talk lainnya di episode-episode menarik lainnya tentunya. Demikian dari saya selaku host Gatri dan juga Ritma. Oke, dan juga tadi Jabrik, mana Jabrik? Iya, dan aku mau ucapin terima kasih kepada seluruh teman-teman atau berbagai pihak yang telah mendukung Humas Sarita untuk menyediakan panggungnya untuk kami menampilkan karya-karya kami seperti itu. Dan terima kasih untuk supportnya seluruh pengurus Humas Sarita emak-emak yang ada. Seperti itu. Oke, kami tunggu kolaborasi dan sinergi lainnya ya, Bu ya, sama Humas Sarita. Ya, umur kita itu terbatas, hidup cuma satu kali. Jadi coba memanfaatkan, semoga bisa menebar kebaikan sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya. Oke, Itu aja. dadah.